Kesadaran awal, membuka mata pada hal yang sering terlupakan. Coba bayangkan ini, seorang wanita yang kamu cintai berdiri di hadapanmu. Kamu mengenalnya, kamu melihatnya setiap hari, kamu berbicara dengannya, bahkan mungkin kamu sudah lama bersamanya. Tetapi apakah benar kamu benar-benar melihatnya? Apakah kamu betul-betul sadar betapa banyak hal kecil pada dirinya yang sebenarnya ingin ia dengar, ingin ia rasakan, ingin ia terima darimu, tetapi jarang sekali ia dapatkan? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi kalau kamu berhenti sejenak, sebenarnya jawabanmu mungkin tidak sekuat yang kamu kira. Karena seringkali kita, para pria, menganggap kehadiran fisik kita sudah cukup. Kita merasa bahwa bekerja keras, menyediakan kebutuhan, atau sekadar tetap berada di sisinya adalah bentuk tertinggi cinta. Dan memang itu penting, tetapi cinta bukan hanya soal ada atau tidak ada. Cinta juga soal hadir atau tidak hadir. Ada secara fisik berbeda dengan benar-benar hadir secara hati. Banyak pria ada, tetapi tidak sepenuhnya hadir. Mereka duduk di ruangan yang sama, tapi pikirannya jauh. Mereka berbicara, tapi hanya menjawab seperlunya. Mereka melihat, tapi hanya melihat sekilas. Dan wanita, dengan kepekaannya yang jauh lebih tajam, bisa merasakannya. Ia bisa merasakan apakah dirinya benar-benar diperhatikan, atau hanya sekadar ditemani. Di titik inilah sebuah pertanyaan muncul. Jika seorang wanita tidak merasa benar-benar dilihat, apakah mungkin ia merasa benar-benar dicintai? Jika setiap hari ia hadir di hadapan kita, tetapi detail kecil dari dirinya tidak pernah kita sadari, bukankah itu sama saja seperti membiarkannya hidup di dalam bayangan? Inilah yang membuat topik ini penting. Membuat seorang wanita merasa spesial tidak harus dengan hal-hal besar. Tidak harus dengan hadiah mahal, liburan mewah, atau kata-kata manis yang diulang-ulang. Seringkali, yang membuat wanita merasa benar-benar istimewa adalah hal-hal sederhana, perhatian pada detail kecil yang selama ini ia jaga dalam diam. Kita bisa mulai dari satu hal sederhana, tubuhnya. Tidak dalam arti fisik yang dangkal, bukan untuk menilainya dari standar kecantikan yang dipaksakan dunia luar, melainkan dari bagaimana ia merawatnya, menjaganya, dan berharap orang yang ia cintai juga bisa melihat nilai itu. Ada bagian-bagian dari tubuh wanita yang jarang diperhatikan pria. Tidak dianggap penting, tidak dipuji, tidak disentuh dengan penuh hormat. Padahal, ketika seorang pria mau memperhatikannya, hal itu bisa menyalakan rasa hangat dalam dirinya. Rasa bahwa ia benar-benar dilihat, benar-benar dihargai, benar-benar dicintai. Disinilah keindahan kecil itu muncul. Seorang wanita bisa saja lupa hadiah ulang tahunmu. Ia bisa lupa tanggal liburan kalian. Tetapi ia tidak akan pernah lupa saat kamu menggenggam tangannya dengan tulus, atau saat kamu memperhatikan lelah di matanya. Ia tidak akan lupa saat kamu mendengarkan suaranya tanpa tergesa-gesa, atau saat kamu dengan jujur memuji rambut yang sudah lama ia rawat. Hal-hal kecil seperti ini, yang bagi banyak pria tidak penting, justru bisa membentuk memori emosional yang mendalam bagi seorang wanita. Dan ini bukan hanya soal romantisme biasa. Jika kita tarik ke dalam cara pandang filsafat Stoik, kita akan menemukan prinsip yang sama. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis, perhatikan hal-hal kecil. Di sanalah kebenaran hidup bersembunyi. Apa artinya? Artinya, hidup ini sebenarnya dibangun dari detail-detail kecil yang jika diabaikan, kita kehilangan esensinya. Sama seperti hubungan, detail kecil yang tidak kita sadari bisa perlahan menggerogoti ikatan yang kita bangun. Pria yang hanya fokus pada hal besar bisa terlihat hebat, tetapi pria yang mampu memperhatikan detail kecil justru lebih langka, dan karena itu jauh lebih berharga. Sebab wanita tidak hidup dari peristiwa besar saja. Ia hidup dari keseharian. Ia hidup dari sentuhan sederhana, dari kata-kata tulus, dari perhatian kecil yang konsisten. Mari bayangkan sebuah cerita sederhana. Ada seorang pria yang sudah lama menikah. Ia bekerja keras setiap hari, pulang membawa nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia merasa itu cukup untuk menunjukkan cintanya. Tetapi istrinya merasa kosong. Bukan karena ia kekurangan uang, bukan karena ia tidak punya rumah, tetapi karena ia merasa tidak lagi dilihat. Tangannya yang dulu sering digenggam, kini jarang disentuh. Rambutnya yang ia rawat dengan sabar, jarang dipuji. Punggungnya yang sering lelah, tidak pernah diperhatikan. Pada akhirnya, ia merasa, aku ada, tetapi aku tak terlihat. Di sisi lain, ada pria yang mungkin tidak sekaya itu. Tetapi ia peka, ia tahu istrinya lelah,
maka ia mengusap punggungnya perlahan. Ia tahu istrinya merawat rambutnya, maka ia memuji dengan tulus. Ia tahu istrinya gelisah, maka ia mendengarkan tanpa terburu-buru memberi solusi. Ia tidak selalu punya hadiah besar, tetapi ia punya kehadiran yang nyata. Dan bagi wanita, inilah hadiah yang paling mahal. Pertanyaannya, mengapa sebagian besar pria tidak melakukan ini? Jawabannya sederhana, karena kita sibuk, karena kita terbiasa berpikir bahwa hal besar adalah ukuran cinta. Karena kita lupa bahwa cinta bukan pertunjukan, melainkan kepekaan. Dan lebih dalam lagi, karena kita tidak pernah benar-benar dilatih untuk memperhatikan. Padahal, wanita tidak butuh dunia darimu. Ia hanya ingin merasa berharga. Ia ingin tubuh yang ia rawat, ia jaga, ia rawat dengan penuh perjuangan, juga dihargai. Ia ingin pria yang dicintainya bisa melihat bukan hanya keindahan, tapi juga usaha yang ia lakukan. Inilah sebabnya kita akan membahas 7 area tubuh wanita yang bisa membuatnya merasa spesial. 7 area yang jarang diperhatikan pria, tetapi sebenarnya menyimpan makna besar. Ketika seorang pria mampu memperhatikannya, ia tidak hanya membuat wanita itu merasa dicintai, tetapi juga merasa dilihat dengan cara yang paling manusiawi. Sebelum kita sampai pada 7 area itu, kita perlu memahami perbedaan antara sekadar melihat dan benar-benar melihat. Melihat hanya soal mata, tetapi benar-benar melihat adalah soal hati. Semua orang bisa melihat, tetapi tidak semua orang bisa melihat dengan hati. Wanita bisa merasakan perbedaan ini. Ia tahu kapan seorang pria hanya memandang, dan kapan seorang pria benar-benar memperhatikan. Ia tahu kapan sentuhan hanya sekadar formalitas, dan kapan sentuhan membawa rasa tulus. Dan di titik ini, kita bisa berhenti sejenak untuk bertanya pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar memperhatikan wanita yang kita cintai? Kapan terakhir kali kita memuji hal kecil darinya? Kapan terakhir kali kita benar-benar mendengarkan suaranya tanpa tergesa-gesa? Jika kita tidak ingat, mungkin sudah terlalu lama. Perhatian kecil ini sebenarnya tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga besar, tidak membutuhkan persiapan rumit. Yang dibutuhkan hanyalah kepekaan, keinginan untuk benar-benar hadir. Dan inilah yang seringkali membuat pria dan wanita berbeda. Wanita sangat peka pada detail kecil, sementara pria seringkali terburu-buru menganggapnya tidak penting. Tetapi jika seorang pria mau melatih dirinya untuk lebih peka, untuk lebih hadir, ia akan menjadi sosok yang berbeda di mata wanita itu. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari momen besar saja. Hubungan yang sehat dibangun dari keseharian. Dari bagaimana kita menyentuh tangan pasangan kita. Dari bagaimana kita mendengarkan suaranya. Dari bagaimana kita memperhatikan lelah di matanya. Dari bagaimana kita memberi pengakuan pada tubuhnya yang ia rawat dengan sabar. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan 3 area pertama, tangan, punggung, dan leher, mari kita sadari dulu bahwa inti dari semua ini bukanlah area tubuh itu sendiri. Intinya adalah kepekaan. Intinya adalah hadir sepenuhnya. Intinya adalah berani melihat apa yang sering tidak dilihat orang lain. Seorang pria bisa saja terlihat biasa, tetapi ketika ia mampu benar-benar hadir dalam detail kecil, ia akan menjadi pria yang langka. Karena langka, ia berharga. Karena berharga, ia akan diingat. Dan karena diingat, ia akan dicintai dengan cara yang dalam, bukan sementara. 3 area pertama yang jarang diperhatikan. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Berapa kali dalam hidupmu kamu benar-benar memperhatikan tangan seorang wanita? Bukan hanya melihat bentuknya, bukan hanya menilai dari apakah ia mulus atau tidak, tetapi benar-benar memperhatikan apa yang tersimpan di sana. Tangan seorang wanita adalah saksi hidupnya. Dari sana kita bisa membaca cerita yang panjang. Tangan yang menggendong, yang menulis, yang memasak, yang bekerja, yang diam-diam mengusap air mata ketika tidak ada yang melihat. Tangan adalah simbol dari pengorbanan, kelelahan, sekaligus kelembutan. Tetapi ironisnya, tangan justru jarang mendapatkan perhatian. Kebanyakan pria hanya menganggap tangan sebagai sesuatu yang biasa. Mereka tidak memuji, tidak menghargai, bahkan jarang menggenggamnya dengan penuh kesadaran. Padahal, bagi seorang wanita, ketika tangannya digenggam, ia merasakan pesan yang tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Pesan bahwa ia tidak sendirian. Pesan bahwa ada seseorang yang siap mendampinginya. Pesan bahwa beban yang ia tanggung tidak harus ia pikul sendiri. Menggenggam tangan wanita bukan sekadar tindakan fisik. Itu adalah pernyataan emosional. Pernyataan bahwa kamu hadir,
bahwa kamu memperhatikan, bahwa kamu ada di sana bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan hati. Dan ketika seorang wanita merasakan genggaman itu, ia merasa dirinya dihargai dengan cara yang paling sederhana, tetapi paling dalam. Sekarang mari kita berpindah ke punggung. Punggung adalah bagian tubuh yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kebanyakan pria untuk diperhatikan. Padahal, punggung adalah pusat beban. Dari sanalah tubuh menopang kerja. Dari sanalah letih menumpuk. Seorang wanita bisa tersenyum, bisa terlihat kuat, tetapi punggungnya seringkali menyimpan cerita yang berbeda. Coba perhatikan seorang wanita setelah seharian bekerja, atau setelah ia sibuk mengurus rumah, atau setelah ia menggendong anaknya. Punggungnya seringkali pegal, lelah, bahkan sakit. Tetapi jarang ada yang memperhatikannya. Jarang ada yang bertanya, apakah punggungmu baik-baik saja? Jarang ada yang dengan penuh kesadaran memberikan pijatan kecil sebagai bentuk perhatian. Padahal, sentuhan sederhana di punggung bisa menjadi pengingat bahwa ia tidak harus menanggung semua beban seorang diri. Punggung adalah simbol tanggung jawab. Dan ketika seorang pria mau memperhatikan punggung wanita, ia sedang mengatakan tanpa kata-kata, aku tahu kamu menanggung banyak hal. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Perhatian pada punggung bukan hanya tindakan fisik. Itu adalah tindakan emosional. Itu adalah tanda bahwa kita melihat usaha yang tidak selalu terlihat. Bahwa kita peduli pada kelelahan yang tidak selalu diucapkan. Dan ketika wanita merasakan itu, ia merasa aman. Aman untuk bersandar, aman untuk melepas beban, aman untuk menyerahkan dirinya pada pria yang menghargai keletihannya. Sekarang kita masuk ke area ketiga, leher. Leher adalah bagian tubuh yang rapuh, lembut, sekaligus penuh makna. Leher adalah tempat di mana kerentanan dan kepercayaan bertemu. Tidak banyak orang yang bisa menyentuh leher seorang wanita, karena di sanalah letak rasa aman atau tidak amannya seseorang. Ketika seorang pria memperhatikan leher wanita, bukan dengan nafsu, bukan dengan sikap posesif, tetapi dengan penuh kelembutan, wanita merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia merasa dilindungi, ia merasa kepercayaannya tidak disalahgunakan. Leher, dengan segala kerentanannya, adalah simbol bahwa seorang wanita menyerahkan sisi rapuhnya kepada pria yang ia percayai. Bayangkan seorang pria yang hanya sibuk mengejar hal-hal besar, yang tidak pernah memperhatikan leher pasangannya. Ia mungkin menganggap itu hal sepele. Tetapi seorang wanita yang merasa lelah, yang merasa ingin dipeluk dari belakang, yang ingin lehernya disentuh dengan lembut, akan merasakan perbedaan besar ketika pria itu mau benar-benar hadir. Sentuhan sederhana di leher bisa membuat seorang wanita merasa dirinya dihargai bukan karena tubuhnya semata, melainkan karena kepercayaan yang ia berikan direspons dengan hormat. Ketiga area ini tangan, punggung, dan leher sebenarnya adalah simbol. Mereka mewakili lebih dari sekadar bagian tubuh. Tangan adalah simbol usaha dan kasih. Punggung adalah simbol tanggung jawab dan beban. Leher adalah simbol kerentanan dan kepercayaan. Dan ketika seorang pria mampu memperhatikan ketiga hal ini, ia sedang mengatakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kata-kata. Ia sedang mengatakan bahwa ia melihat wanita itu bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang berjuang, yang menanggung, yang mempercayakan sisi rapuhnya. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip penting, yang terlihat sederhana seringkali menyimpan makna yang mendalam. Dan itulah yang terjadi dengan tiga area pertama ini. Mereka terlihat biasa, tetapi sebenarnya luar biasa. Mereka terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat menentukan rasa spesial yang dimiliki seorang wanita. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu menggenggam tangan wanita yang kamu cintai, bukan sekadar karena kebiasaan, tetapi dengan penuh kesadaran? Kapan terakhir kali kamu benar-benar memperhatikan punggungnya, mungkin dengan memberikan pijatan ringan atau sekadar menanyakan bagaimana keadaannya? Kapan terakhir kali kamu memeluknya dari belakang, memberikan rasa aman di lehernya, dan mengatakan tanpa kata-kata bahwa kamu ada untuk melindunginya? Jika sudah lama, mungkin inilah saatnya untuk mulai melakukannya lagi. Karena wanita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Seringkali ia hanya ingin merasa dilihat, dihargai, dan dicintai lewat hal-hal kecil yang sebenarnya begitu sederhana. Ketika seorang pria mulai melatih kepekaan pada tiga hal ini, ia sedang membuka pintu untuk kedekatan yang lebih dalam. Ia sedang membangun kepercayaan yang lebih kuat. Ia sedang menanamkan rasa aman yang tidak mudah digoyahkan. Dan bagi seorang wanita, itulah yang membuatnya merasa benar-benar spesial.
Pada akhirnya, membuat seorang wanita merasa istimewa bukan soal seberapa banyak kata-kata manis yang kita ucapkan. Bukan soal seberapa besar hadiah yang kita berikan. Tetapi soal sejauh mana kita bisa hadir dalam detail kecil. Soal sejauh mana kita bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Soal sejauh mana kita bisa menghargai apa yang selama ini ia jaga dalam diam. Dan tangan, punggung, serta leher adalah 3 pintu pertama untuk menuju ke sana. Pintu yang sederhana, tetapi seringkali terabaikan. Pintu yang jika kamu berani membuka dan melewatinya, kamu akan menemukan kedekatan yang jauh lebih dalam, lebih tulus, dan lebih abadi. Itulah mengapa, dalam perjalanan ini, kita harus mulai dari sini. Dari 3 hal yang tampak biasa, tetapi sebenarnya luar biasa. Dari 3 detail yang jarang diperhatikan, tetapi sebenarnya sangat menentukan. Dan dari 3 area yang, ketika diperhatikan dengan tulus, bisa membuat seorang wanita merasa benar-benar istimewa. Di bagian berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini. Kita akan membahas 4 area lainnya: mata, rambut, kaki, dan suara yang sama pentingnya, sama indahnya, dan sama jarangnya disadari pria. Ketika aura Anda menjadi cermin yang mengganggu bagi orang iri, pernahkah Anda merasa, tanpa melakukan apapun yang menyakiti orang lain, justru ada yang menaruh kebencian, rasa tidak suka, atau bahkan mencibir kehadiran Anda? Seolah-olah keberadaan Anda saja sudah cukup untuk memancing reaksi yang tidak masuk akal. Orang iri tidak selalu menunjukkan wajahnya secara jelas. Kadang, ia menyamar dalam bentuk senyuman, dalam bentuk komentar kecil, atau bahkan dalam diam yang penuh ketegangan. Dan inilah yang sering tidak disadari, jika Anda memiliki aura yang kuat, aura yang terjaga, aura yang membawa wibawa, maka kehadiran Anda bukan hanya menjadi cahaya. Kehadiran Anda juga bisa menjadi cermin. Dan cermin itu, bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi iri, terasa sangat menyakitkan. Mereka melihat Anda, dan tiba-tiba menyadari betapa kosongnya usaha mereka sendiri. Mereka menatap Anda, lalu mendengar suara kecil dalam hati mereka yang mengatakan, "Mengapa dia bisa, sedangkan aku tidak?" Suara itu tidak mereka sukai, tapi tidak bisa mereka hentikan. Maka mereka menyalurkan perasaan itu dalam bentuk ketidaksukaan kepada Anda. Padahal, Anda tidak melakukan apapun. Anda hanya berdiri dengan apa adanya. Anda hanya hidup sesuai dengan jalan yang sudah Anda tempuh. Tetapi justru itulah yang membuat orang iri merasa gelisah. Mari kita pahami lebih dalam mengapa hal ini terjadi. Aura yang kuat pada dasarnya lahir dari keterhubungan yang jujur dengan diri sendiri. Orang yang punya aura kuat biasanya sudah melalui perjalanan panjang, pernah jatuh, pernah hancur, pernah kehilangan, lalu bangkit, menata, dan menemukan dirinya kembali. Semua pengalaman itu meninggalkan bekas. Bekas yang tidak bisa dipalsukan. Bekas yang memancarkan sesuatu yang otentik. Orang iri, di sisi lain, seringkali hidup dengan topeng. Mereka ingin terlihat lebih dari siapa mereka sebenarnya. Mereka ingin dihormati, ingin dianggap, ingin diakui. Tetapi jauh di dalam hati, mereka tahu betapa rapuhnya diri mereka sendiri. Ketika bertemu dengan seseorang yang auranya asli, bukan hasil pencitraan, maka semua topeng itu retak. Dan retakan itu membuat mereka marah, bukan kepada Anda sebenarnya, tapi kepada diri mereka sendiri. Namun, karena tidak sanggup menghadapi diri mereka, kemarahan itu diarahkan kepada Anda. Anda dijadikan kambing hitam atas rasa sakit yang mereka ciptakan sendiri. Itulah sebabnya, semakin terang aura Anda, semakin banyak orang yang bisa merasa silau. Seperti cahaya matahari yang hangat bagi sebagian orang, tapi menyakitkan bagi mereka yang matanya belum terbiasa menatap terang. Lalu, bagaimana seharusnya Anda bersikap? Pertama, sadari bahwa reaksi orang lain lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang Anda. Kebencian mereka adalah refleksi dari luka batin mereka. Iri mereka adalah tanda dari kekosongan mereka. Jadi, jangan buru-buru merasa bersalah atau berpikir ada yang salah dengan diri Anda. Kedua, jangan ikut terjebak dalam lingkaran energi yang sama. Orang iri ingin menyeret Anda ke dalam permainan mereka, balas-membalas, sindir-menyindir, adu kekuatan tak kasat mata. Jika Anda terpancing, maka aura Anda akan ikut keruh. Padahal, kekuatan aura justru terletak pada kejernihan dan ketenangan. Maka, tetaplah berada di jalur Anda. Tetaplah melakukan apa yang Anda lakukan, tanpa harus membuktikan apapun kepada mereka. Ketiga,
Gunakan kehadiran Anda sebagai pembelajaran, bukan sebagai ajang pertempuran. Ingat, jika aura Anda cukup kuat untuk membuat orang lain merasa terganggu, maka aura itu juga cukup kuat untuk menjadi pengingat bagi mereka yang mau melihat. Bisa jadi, suatu hari nanti, orang yang hari ini membenci Anda, akan kembali dan berkata, "Aku belajar sesuatu darimu, meski dulu aku tidak suka melihatmu." Jangan salah, waktu punya cara yang unik untuk melunakkan hati manusia. Yang hari ini iri, bisa jadi esok menyadari betapa bodohnya perasaan itu. Yang hari ini melawan Anda, bisa jadi esok memahami bahwa perlawanan itu hanyalah perlawanan terhadap diri mereka sendiri. Tugas Anda bukanlah membuat semua orang menyukai Anda. Tugas Anda adalah menjaga cahaya Anda tetap menyala. Karena ketika cahaya itu terus ada, meskipun sebagian orang silau, akan selalu ada jiwa lain yang menemukan arah dari terang itu. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi. Mengapa aura yang kuat bisa begitu berbahaya bagi orang iri? Karena pada dasarnya, aura adalah frekuensi. Ia memancarkan getaran. Getaran itu bisa menenangkan bagi yang hatinya bersih, tapi bisa membuat tidak nyaman bagi yang hatinya penuh kekacauan. Analoginya sederhana. Jika Anda memainkan musik dengan nada yang selaras, orang yang telinganya terbiasa dengan harmoni akan ikut menikmati. Tapi orang yang telinganya terbiasa dengan kebisingan justru akan merasa terganggu. Aura bekerja dengan cara yang mirip. Ia adalah nada batin. Dan ketika nada batin Anda lebih tinggi, lebih jernih, maka nada batin yang rendah akan merasa tidak cocok. Dari ketidakcocokan itu lahirlah rasa gelisah, dan gelisah itu berubah menjadi iri. Namun sekali lagi, gelisah itu bukan kesalahan Anda. Itu hanyalah tanda bahwa jiwa mereka belum siap menerima harmoni. Dan disinilah paradoksnya, justru karena aura Anda kuat, Anda dianggap berbahaya. Padahal, bagi mereka yang bijak, aura Anda adalah anugerah. Seperti api, ia bisa membakar, tapi juga bisa menghangatkan. Tergantung siapa yang mendekatinya, dan dengan niat apa. Maka jangan pernah meredupkan diri hanya karena ada orang yang silau. Jangan pernah menutupi cahaya Anda hanya karena ada orang yang belum siap. Ingat, pohon yang tinggi akan selalu lebih banyak diterpa angin dibanding rumput di tanah. Tetapi apakah pohon itu harus mengecilkan dirinya agar tidak ditiup angin? Tidak, pohon tetap tumbuh, tetap menjulang, tetap memberi teduh bagi yang membutuhkan. Begitu juga Anda, jalani hidup dengan aura yang jujur, apa adanya, dan biarkan orang lain memilih bagaimana mereka ingin melihatnya. Jika mereka iri, itu urusan mereka. Jika mereka belajar, itu berkah bagi mereka. Karena pada akhirnya, aura yang kuat tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Ia akan selalu terlihat, selalu terasa, bahkan ketika Anda berusaha menjadi sekecil mungkin. Dan justru itu yang membuat Anda berbeda. Apakah itu membuat Anda harus menanggung beban? Ya, tapi bukankah perbedaan selalu datang bersama tanggung jawab? Bukankah kekuatan selalu datang bersama ujian? Aura Anda adalah anugerah, tapi juga ujian. Ia menguji kesabaran Anda, menguji keikhlasan Anda, dan menguji sejauh mana Anda bisa tetap menjadi diri sendiri meski dunia tidak selalu ramah. Jadi, jika hari ini Anda merasa dibenci tanpa alasan, dihindari tanpa sebab, atau dicibir tanpa logika, jangan tergesa-gesa menyalahkan diri. Bisa jadi itu tanda bahwa aura Anda terlalu kuat untuk mereka tanggung. Dan jika itu yang terjadi, anggap saja itu sebagai pengingat bahwa Anda berada di jalur yang benar. Karena pada akhirnya, orang iri tidak pernah benar-benar membenci Anda. Mereka hanya belum berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan Anda, dengan cahaya Anda, tanpa sadar sedang menunjukkan kepada mereka cermin yang belum siap mereka tatap. Tetaplah berjalan, tetaplah menyala, tetaplah menjadi diri Anda. Hidup selalu memberi kita banyak pelajaran, salah satunya dalam hal bagaimana kita membangun hubungan. Banyak pria percaya bahwa cinta hanya bisa ditunjukkan lewat hadiah mahal, kata-kata manis, atau perlakuan yang besar. Padahal, ada hal-hal kecil yang jauh lebih bermakna. Dan salah satunya adalah bagaimana kita memperlakukan tubuh pasangan kita bukan dalam arti fisik semata, tetapi dalam arti perhatian, penghargaan, dan rasa hormat terhadap bagian-bagian dirinya yang sering kali diabaikan. Selama perjalanan kita membahas 7 area tubuh wanita yang bisa membuatnya merasa spesial, kita menemukan bahwa cinta tidak hanya terletak pada momen besar, tetapi justru pada hal-hal sederhana yang sering dilewatkan. Menyentuh rambutnya dengan lembut, menatap matanya dengan tulus, memperhatikan tangannya yang mungkin lelah,
atau bahkan memeluknya dengan hangat tanpa alasan, semua itu bisa menjadi bentuk cinta yang paling nyata. Dan disinilah letak keindahannya, wanita tidak hanya ingin dicintai dengan kata-kata, tetapi juga dirasakan lewat perhatian kecil pada tubuhnya. 1. Menghargai lebih dari sekadar fisik. Hal pertama yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan adalah bahwa tubuh wanita bukan sekadar fisik, melainkan bahasa cinta yang hidup. Rambutnya, misalnya, bukan hanya hiasan. Di balik rambut ada waktu, usaha, dan rasa percaya diri yang ia rawat setiap hari. Saat pria mampu memperhatikan dan memuji rambutnya dengan tulus, ia merasa diakui. Matanya, bukan sekadar indah dipandang, melainkan jendela dari perasaan yang ia sembunyikan. Tatapan yang dalam dari seorang pria bisa membuatnya merasa aman, dipahami, dan diterima. Tangan dan kulitnya, bukan hanya bagian tubuh yang terlihat biasa. Tapi di balik itu ada cerita tentang kerja keras, kelembutan, dan kasih sayang yang seringkali tidak diperhatikan. Saat seorang pria mau menggenggam, merawat, atau sekadar membelai lembut, wanita merasa dihargai. Semua ini menunjukkan bahwa keintiman yang sejati tidak hanya tentang fisik, tetapi tentang makna yang kita berikan pada fisik itu. 2. Wanita ingin dilihat, bukan hanya dipandang. Ada perbedaan besar antara melihat dan memperhatikan. Banyak pria mungkin sekadar melihat pasangan mereka menyadari bahwa ia ada di sana, bahwa ia cantik, bahwa ia menawan. Tetapi yang membuat wanita benar-benar merasa spesial adalah saat ia diperhatikan secara detail, sampai pada hal-hal kecil yang sering terabaikan. Contohnya, bukan hanya bilang, "Kamu cantik," tapi memperhatikan bagaimana senyumnya muncul saat ia bahagia, bagaimana alisnya sedikit mengernyit saat ia sedang cemas, atau bagaimana tangannya kadang dingin saat ia gugup. Perhatian kecil seperti itu membuat wanita merasa hadir sepenuhnya dalam hidup pria tersebut. Ia tidak hanya sekadar sosok yang dilihat, melainkan seseorang yang benar-benar diperhatikan. 3. Sentuhan yang menguatkan, bukan menguasai. Kesimpulan penting lainnya adalah, sentuhan memiliki kekuatan besar, tetapi harus diberikan dengan cara yang tepat. Bagi wanita, sentuhan bukan hanya soal romantis, melainkan soal rasa aman. Sebuah pelukan hangat di saat ia lelah, genggaman tangan di saat ia takut, atau usapan lembut di punggung ketika ia merasa cemas, semua itu bisa lebih berarti daripada hadiah paling mahal sekalipun. Sentuhan yang benar membuat wanita merasa didukung, bukan dikendalikan. Dirangkul, bukan dipaksa. Disayangi, bukan dimiliki. Dengan kata lain, tubuh wanita bukan untuk dikuasai, tetapi untuk dihormati. Dan ketika pria mampu menyentuhnya dengan penuh kasih dan kesadaran, wanita akan merasa sangat spesial, bahkan tanpa kata-kata. 4. Bagian tubuh yang sering diabaikan justru yang paling bermakna. Menariknya, banyak pria sering terjebak pada standar romantis yang dangkal. Mereka berpikir bahwa untuk membuat wanita merasa spesial, cukup dengan memuji kecantikannya secara umum. Padahal, justru bagian tubuh yang sering diabaikanlah yang bisa memberikan perasaan paling dalam bagi wanita. Misalnya, menyentuh atau membelai rambut dengan lembut saat ia stres. Memijat tangannya setelah seharian bekerja. Menatap matanya dengan penuh perhatian saat ia bercerita. Memeluknya dari belakang tanpa alasan. Merapikan selimutnya ketika ia tertidur. Hal-hal kecil ini seringkali lebih menggetarkan hati wanita daripada sekadar kata-kata besar. Karena bagi wanita, detail kecil menunjukkan ketulusan besar. 5. Menjadi pria yang mengerti bahasa tubuh wanita. Dari semua pembahasan ini, satu hal yang sangat jelas, pria yang mampu membuat wanita merasa spesial bukanlah pria yang sempurna, tetapi pria yang mau belajar memahami. Pria yang bisa membaca bahasa tubuh wanita, mengerti kapan ia lelah, kapan ia butuh perhatian, atau kapan ia butuh ruang, akan jauh lebih dihargai dibanding pria yang hanya tahu memberi janji-janji kosong. Bahasa tubuh adalah bahasa cinta yang paling universal, dan ketika seorang pria bisa berbicara dalam bahasa itu dengan tulus, wanita akan merasa benar-benar dicintai. 6. Cinta sejati ada di detail kecil. Kesimpulan terakhir, yang sekaligus menjadi inti dari semua pembahasan ini, adalah cinta sejati tidak ditentukan oleh hal-hal besar, tetapi oleh detail-detail kecil yang sering terlewatkan. Wanita merasa spesial bukan karena kata-kata manis yang diulang-ulang, tetapi karena tindakan sederhana yang konsisten. Satu genggaman tangan bisa mengalahkan 1000 janji. Satu pelukan hangat bisa meruntuhkan 1000 kata. Satu tatapan penuh kasih bisa menggantikan 1000 pujian. Dan ketika pria mau hadir dalam detail-detail itu,
wanita akan tahu ia benar-benar dicintai. Maka, pada akhirnya, 7 area tubuh wanita yang bisa membuatnya merasa spesial bukanlah tentang fisik semata. Ia lebih dari sekadar bagian tubuh, ia adalah pintu menuju hati, rasa aman, dan perasaan dicintai dengan tulus. Bagi pria, memahami ini adalah langkah menuju kedewasaan dalam cinta. Karena cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tetapi soal menghadirkan rasa. Dan bagi wanita, dicintai lewat perhatian pada tubuhnya yang sering diabaikan, adalah salah satu cara paling nyata untuk merasa istimewa. Jadi, jika Anda seorang pria, ingatlah, bukan seberapa besar kata-kata cinta yang Anda ucapkan, melainkan seberapa dalam perhatian Anda pada hal-hal kecil yang membentuk dirinya. Karena disitulah letak keindahan cinta yang sejati. Wanita akan merasa benar-benar spesial bukan ketika dirinya dipuja dengan kata-kata besar, melainkan ketika tubuhnya dari rambut, mata, tangan, hingga pelukan dihargai dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan ketulusan. Itulah rahasia sederhana, namun jarang diketahui pria. Ada sesuatu yang sangat menarik tentang cara kita, sebagai manusia, memahami cinta. Kita sering mengira bahwa cinta hanya lahir dari kata-kata manis, janji setia, atau bahkan hadiah-hadiah besar yang tampak dari luar. Tetapi, bila kita melihat lebih dalam, cinta seringkali bersembunyi di tempat yang paling sederhana, di sentuhan kecil, di tatapan singkat, di cara kita memperlakukan tubuh pasangan kita seolah-olah ia adalah anugerah yang suci. Ketika kita berbicara tentang 7 area tubuh wanita yang bisa membuatnya merasa spesial, sebenarnya kita tidak sedang membicarakan sekadar bagian fisik. Kita sedang membicarakan pintu masuk menuju perasaan yang lebih dalam, rasa dihargai, rasa diperhatikan, rasa diutamakan. Wanita tidak hanya ingin dilihat sebagai sosok yang menarik, tetapi juga ingin diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki kedalaman, kelembutan, sekaligus kekuatan. Dan ketika seorang pria mampu menyadari itu, maka sentuhan di tangan, belayan di kepala, atau bahkan cara sederhana merangkul bahu, akan berubah menjadi bahasa cinta yang lebih kuat daripada ribuan kata-kata indah. Tubuh sebagai bahasa rasa. Tubuh manusia sebenarnya memiliki bahasa yang sunyi, dan hanya orang-orang yang benar-benar peka yang mampu mendengarnya. Ketika seorang pria menggenggam tangan pasangannya dengan hangat, tubuh wanita itu berbicara, "Aku aman bersamamu." Ketika ia membelai kepala atau rambutnya dengan penuh kelembutan, tubuh wanita itu berkata, "Aku dihargai, aku istimewa." Dan ketika ia memperhatikan bagian-bagian kecil yang sering terabaikan, seperti leher, telinga, atau bahkan punggungnya, wanita itu akan merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia benar-benar melihatku, bukan hanya tubuhku, tapi juga jiwaku. Itulah sebabnya, memahami area tubuh wanita bukanlah sekadar soal fisik, melainkan soal bagaimana kita membaca bahasa tubuhnya, bagaimana kita mendengar kata-kata yang tidak pernah diucapkan dengan mulut, tapi terasa lewat kulit dan detak jantung. Mengapa hal sederhana justru paling bermakna? Ada sebuah rahasia dalam hubungan yang sering terabaikan. Hal-hal besar tidak selalu membuat hubungan kuat, tetapi hal-hal kecil yang dilakukan terus-meneruslah yang membuat cinta bertahan. Wanita bisa saja diberi hadiah mahal, liburan ke tempat indah, atau kata-kata puitis yang megah. Tetapi jika dalam keseharian ia merasa diabaikan, tidak disentuh dengan penuh kasih, atau tidak diperhatikan detail-detail kecilnya, maka semua hal besar itu akan terasa hampa. Sebaliknya, seorang pria yang tahu bagaimana memegang tangannya saat berjalan, menepuk lembut punggungnya saat ia lelah, atau mengusap rambutnya sebelum tidur seringkali lebih membekas dalam hatinya daripada hadiah paling mahal sekalipun. Mengapa? Karena tubuh menyimpan memori. Sentuhan kecil yang tulus akan meninggalkan jejak emosional. Jejak itu, semakin sering diulang, akan membentuk ikatan yang begitu kuat. Cinta itu kehadiran, bukan hanya perhatian. Seorang wanita merasa spesial bukan hanya ketika ia diperhatikan, tetapi ketika ia benar-benar dihadirkan. Kehadiran di sini bukan sekadar fisik, tetapi juga emosional. Kita bisa berada di sebelahnya, tetapi pikiran kita melayang entah kemana. Dan wanita bisa merasakannya. Namun, ketika kita hadir sepenuhnya saat menggenggam tangannya, saat menatap matanya, saat menyentuh tubuhnya dengan penuh kesadaran, maka ia akan merasakan sesuatu yang berbeda, keutuhan. Tubuh wanita itu seperti medan energi. Ia bisa membedakan sentuhan yang mekanis dengan sentuhan yang lahir dari kehadiran penuh. Ia bisa merasakan kapan seorang pria hanya melakukan sesuatu, dan kapan seorang pria benar-benar ada bersamanya. Sentuhan sebagai doa yang sunyi.
Ada sesuatu yang sakral dalam setiap sentuhan. Ketika seorang pria menyentuh pasangannya dengan hati yang penuh, sentuhan itu berubah menjadi doa. Sebuah doa yang tidak terucap dengan kata-kata, tetapi mengalir lewat hangatnya kulit, lewat lembutnya pelukan, lewat tatapan yang tulus. Dan doa itu berkata, "Aku bersyukur memilikimu, aku ingin melindungimu, aku ingin engkau merasa aman bersamaku." Itulah mengapa 7 area tubuh wanita yang kita bahas sebelumnya bukanlah daftar statis. Bukan sekadar titik fisik, melainkan undangan untuk menjadikan tubuh pasangan sebagai ruang penghormatan, ruang penyatuan, ruang cinta yang nyata. Bagaimana seorang pria bisa menghidupkan semua ini? Ada 3 langkah sederhana namun sangat penting. 1. Belajar hadir sepenuhnya. Jangan sekadar menyentuh, tetapi rasakan bahwa Anda benar-benar ada bersamanya. Rasakan detik itu, rasakan tubuhnya, pernafasannya, jiwanya. 2. Belajar mendengar tanpa telinga. Dengarkan tubuh pasangan Anda, perhatikan bagaimana ia merespons. Ada bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata, yaitu bahasa tubuhnya. 3. Belajar menyentuh dengan hati, bukan sekadar tangan. Sentuhan yang lahir dari cinta akan terasa berbeda dari sentuhan yang sekadar fisik. Hati selalu punya energi yang mengalir lewat jemari. Pada akhirnya, cinta bukan tentang menguasai tubuh pasangan, tetapi tentang menghormatinya. Bukan tentang membuatnya merasa dimiliki, tetapi membuatnya merasa dihargai. Bukan tentang menuntut, tetapi tentang memberi. Jika seorang pria mampu melihat tubuh wanita bukan hanya sebagai bentuk fisik, tetapi sebagai ladang rasa, sebagai ruang jiwa, maka setiap sentuhan akan menjadi persembahan. Setiap genggaman akan menjadi janji, dan setiap pelukan akan menjadi rumah. Dan ketika seorang wanita sudah menemukan rumah itu, rumah yang tidak dibangun dari dinding, tapi dari pelukan dan kehangatan, maka ia akan tahu bahwa ia benar-benar dicintai. Itulah makna sejati dari memahami 7 area tubuh wanita yang bisa membuatnya merasa spesial. Bukan sekadar tentang tubuh, melainkan tentang jiwa. Bukan sekadar tentang sentuhan, melainkan tentang cinta yang menghidupkan.